Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nara Wardani, NIM 102.1928 dan Ninda Farina Ardiani, NIM 102.1932. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul dasar-dasar yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat atau penghapus pidana. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian dasar-dasar yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat atau penghapus pidana. Pengertian dasar penghapus pidana pada dasarnya apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Sedangkan menurut doktrin hukum pidana yaitu penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan ada dua kelompok, yaitu yang pertama alasan pemaaf yang bersifat subjektif dan melekat pada diri seorang, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan yang kedua adalah dasar pembenar yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum atau dipidana. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Untuk poin pembahasan yang kedua yaitu dasar peniadaan pidana dalam undang-undang yang bersifat umum, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat dalam pertumbuhan. Pada pasal 44 KUHP menjadi dasar peniadaan pidana karena cacat dalam pertumbuhan yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Menurut Simon, beliau menggambarkan suatu konsep bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kesalahan yang melekat pada diri seseorang. Simon pun menyatakan bahwa maksud kesalahan dari arti luas ini tidak bisa otomatis disamakan dengan offset atau culpa. Kesalahan sebagai dasar dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang dilakukan merupakan tindak pidana, maka hal ini dapat dipermasalahkan kepadanya. Yang kedua yaitu karena daya paksa atau overmatch. Daya paksa atau dikenal dengan istilah overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena dipengaruhi daya paksa tidak dipidana. Overmatch dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama paksaan mutlak, dua paksaan relatif, dan tiga keadaan darurat. Untuk paksaan mutlak, menurut John Kirsch, overmatch yang kedua karena daya paksa atau overmatch. Daya paksa atau dikenal dengan istilah overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Overmatch dibagi menjadi tiga, yaitu paksaan mutlak, paksaan relatif, dan keadaan darurat. Paksaan mutlak menurut John Kirsch overmatch yang absolut, yaitu orang yang mengalami sesuatu yang tidak dapat dilawan karena pengaruh yang dialami baik yang bersifat kejasmanian maupun kejiwaan. Contohnya yaitu terdapat seekor kerbau yang menubrukkan seseorang kepada pagar sehingga pagar itu roboh atau rusak. Yang kedua, seseorang yang diangkat oleh orang kuat lalu dilemparkan kepada seseorang wanita sehingga wanita itu cedera atau merasa sakit atau luka. Yang kedua, paksaan relatif. Menurut John Kirsch bahwa daya paksa yang relatif yaitu orang yang mengalami pengaruh yang tidak mutlak akan tetapi paksaannya tidak dapat atau tidak bisa dilawan. Yang ketiga, keadaan darurat. Kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keadaan darurat sering dijumpai mendalihkan pada pasal 48 KUHP sehingga usaha untuk tidak dipidananya seseorang bertindak dibandingkan dengan bentuk paksaan relatif. Perbedaannya adalah pada keadaan darurat, sebelum si terpaksa melakukan tindakan, memilih sendiri di antara dua atau lebih tindakan yang dilakukannya. Untuk poin pembahasan yang ketiga yaitu pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa, kata not berasal dari kata not dan where. Not berarti keadaan darurat, sedangkan where berarti pembelaan. Para pakar pada umumnya memberi arti not where dengan pembelaan terpaksa.
Untuk dapat disebut dengan nutwir harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus ada serangan yang dilakukan seketika yang mengancam secara langsung dan melawan hak. Kedua, ada pembelaan yang sifatnya mendesak. Pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela. Nutwir itu diperkenalkan oleh undang-undang, tidak lain karena nutwir itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian, alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan untuk menjaga kejahatan itu sendiri. Karena itulah nutwir dan diperkenankan oleh undang-undang. Yang selanjutnya yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau nutwir X. Kalau pembelaan terpaksa ini dinamakan alasan pembenar, perbuatannya tidak dapat dipidana, maka pembelaan terpaksa melampaui batas menyangkut dapat dicela pelakunya tidak dapat dipidana. Masalahnya yaitu pembelaan yang patut dapat dibenarkan, tetapi pelakunya telah melampaui batas-batas kepatutan. Alasan ini tercantum dalam pasal 49 ayat 2 yang bunyinya tiada boleh dihukum barang siapa melampaui batas pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya karena sangat panas hatinya disebabkan oleh serangan. Yang selanjutnya yaitu menjalankan perintah undang-undang, dirumuskan dalam pasal 50 KUHP yang bunyinya bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Pelaksanaan ketentuan pasal 50 KUHP ini mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seseorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu. Yang kedua, orang yang melakukan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang. Dan yang keempat, menjalankan perintah jabatan. Yang selanjutnya yaitu menjalankan perintah jabatan. Alasan peniadaan pidana ini dirumuskan dalam pasal 51 ayat 1 yang bunyinya barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Alasan peniadaan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan peraturan undang-undang yaitu dalam pasal 50. Sedangkan perbedaannya yaitu pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Kewenangan pada menjalankan perintah jabatan adalah pada perintah yang diberikan berdasarkan undang-undang. Sedangkan pada menjalankan perintah undang-undang, keabsahan menjalankan perintah itu adalah pada undang-undang. Yang selanjutnya yaitu menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik, dirumuskan dalam pasal 51 ayat 2 yang bunyinya perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali apabila yang menerima perintah dengan i'tikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Dari apa yang dirumuskan dalam pasal ini, maka ada syarat yang wajib dipenuhi agar orang yang menjalankan perintah yang tidak sah dengan i'tikad baik itu tidak dipidana, yaitu syarat subjektif dan juga syarat objektif yang bersifat kumulatif imperatif. Syarat subjektif yaitu dengan i'tikad baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah. Sedangkan syarat objektif yaitu pada kenyataannya perintah itu masuk dalam bidang tugas pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu dasar peniadaan pidana di luar undang-undang. Yang pertama, kehilangan sifat melawan hukum dari perbuatan secara material dalam fungsi yang negatif. Perbuatan lain yang di luar apa yang ditentukan sebagai dilarang oleh undang-undang, walaupun tercela menurut masyarakat atau menurut asas-asas umum masyarakat, ataupun melawan hukum material sepanjang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan, maka tidaklah dapat dipidana. Hal ini ditentukan secara tegas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP tentang yang dikenal sebagai asas legalitas. Tetapi sebaliknya, pada perbuatan yang secara nyata terlarang menurut undang-undang yang karena suatu faktor atau sebab tertentu boleh jadi tidak mengandung sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat, maka terhadap si pembuatnya tidak dipidana. Yang kedua, dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan pada si pembuat. Kesalahan adalah bagian penting dalam tindak pidana dan demikian juga halnya untuk menjatuhkan pidana. Jika kesalahan itu tidak ada pada si pembuat dalam suatu perbuatan tertentu, maka berdasarkan asas ini si pembuat tidak boleh dipidana.
Ketiadaan kesalahan si pembuat atas perbuatannya terjadi karena ketidaktahuan atau kekeliruan tentang keadaan nyata atau fakta yang ada ketika perbuatan itu dilakukan. Mengenai penegakan hukum pidana, berlaku prediksi bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, sehingga si pembuat tidak dapat membela diri dengan alasan bahwa dia tidak mengetahui hukum. Tetapi, dalam praktik ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai hukum, kadang dapat dijadikan alasan sebagai peniadaan pidana. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 makalah hukum pidana. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.